seorang kepala sekolah yang memandang bahwa karyawannya adalah aset, maka kebijakannya akan berbeda dengan kepala sekolah yang melihat bahwa anak buahnya itu hanya sekedar karyawan atau sekedar bawahan. Sikapnya akan berbeda. Ya. Yang satu ketika menganggap bahwa karyawan itu adalah aset, maka bagaimana aset ini harus dijaga, kemudian dikembangkan sehingga memberikan dampak yang lebih kepada institusi. Ya. Berbeda dengan kepala sekolah yang memandang bahwa karyawannya itu adalah bawahan, maka konsep yang dibangun adalah bagaimana mencengkeram bawahannya itu agar manut tanpa terbangkitkan nalar kritis dari timnya. Kemudian pada hari ini ya di komunikasi dan leadership kita akan mengkaji terkait dengan memahami potensi manusia, secara khusus potensi yang terkait dengan kepemimpinan, ya. Karena fokus mata kuliah kita adalah komunikasi dan leadership. Ada yang raise hand, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Apa itu fitrah? Jadi terkait dengan potensi manusia atau potensi dasar kepemimpinan, maka kita sudah terbiasa mendengar istilah fitrah. Ya, fitrah itu adalah potensi dasar, katakanlah fitrahnya bahwa potensi manusia itu adalah potensi kebaikan, potensi bahwa dia adalah makhluk yang bertauhid, kemudian secara asasi juga secara fitrah ketika manusia dilahirkan itu sudah Allah bekali dengan perangkat-perangkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga setelah dilahirkan itu tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi itu atau memunculkan dari setiap potensi manusia. Jadi konsep potensi manusia ya pada dasarnya setiap manusia itu memiliki DNA potensi ya. Artinya ada potensi bawaan yang memang sudah ada. Yang itu potensi soft skill yang sangat mungkin terbentuk adalah misalkan dari aktivitas keluarganya sebelum sebelum lahir. Misalkan kalau di masyarakat Arab itu kita bisa melihat ya potensi-potensi anak itu dari nasabnya ya, dari marga-marganya sehingga akan nampak. Kemudian potensi ini tidak diciptakan dari nol, tapi dikembangkan karena memang perangkat dasarnya itu sudah ada dari setiap kita.
Sehingga pendidikan di sini diharapkan mampu membangkitkan membangkitkan potensi yang sudah ada. Nah, terkadang yang kita dapati itu di beberapa lembaga pendidikan justru malah kontraproduktif dengan potensi potensi setiap anak karena terjebak pada apa target yang tunggal. Sedangkan misalkan kalau kita melihat saja ya dalam satu kelas itu setiap alumni biasanya ada varian ya masing-masing meskipun apa pelajarannya sama, gurunya sama. Tapi ternyata apa? Hasilnya berbeda 10 tahun kemudian juga apa? Jadi seperti apa anak-anak tersebut juga berbeda karena apa? Masing-masing apa? Proses pengembangannya potensi itu berbeda. Kemudian ya, di antara potensi-potensi manusia, maka di sini ada 5 dimensi setidaknya yang menjadi bekal manusia. Yang pertama adalah potensi akal. Potensi akal ini yang kemudian apa? Secara otomatis manusia itu akan menjadi makhluk yang berpikir. Kemudian yang kedua adalah potensi rohani. Dan disinilah yang membentuk tentang tata nilai dan makna. Maka bahkan ya di dalam masyarakat yang terkadang dakwah belum masuk pun itu secara otomatis ya karena ini sifatnya naluriah itu nilai-nilai kebaikan itu ada hal yang dilarang mengambil hak orang lain ya dilarang mengganggu orang lain itu ot- eh, secara kemudian begitu manusia itu secara kolektif berkumpul itu terjadi sehingga muncul aturan-aturan yang sering kita sebut dengan apa ya moralitas itu dari potensi rohani inilah muncul kemudian yang berikutnya adalah potensi potensi jasmani. Kemudian yang keempat adalah potensi sosial dan yang terakhir adalah potensi kepemimpinan. Ini adalah dimensi-dimensi potensi. Nah, tinggal nanti di antara 5 dimensi ini, manakah yang lebih menonjol? Katakanlah potensi akal. Ya. Secara umum, manusia sudah memiliki nalar kritis. Ya. Akan tetapi, karena tingkat eh, penempaannya berbeda sehingga apa? Ya tingkat ketajamannya pun berbeda. Kemampuan untuk memecahkan masalah pun berbeda. Ya, karena apa? Ya karena penempaannya berbeda sehingga apa? Akal yang sebenarnya menjadi sumber kreativitas dan inovasi pun karena penempaan yang berbeda sehingga hasilnya beragam. Tapi setiap manusia memang sebenarnya sudah memiliki potensi akal. Bahkan manusia dalam tanda petik pun mengalami yang sering kita sebut dengan tunagrahita. Karena eh, kebetulan kita juga memiliki pondok pesantren inklusi atau kebutuhan khusus yang isinya di situ ada anak autis, Down syndrome, ya, kemudian GPP, ADHD dan seterusnya.
Ada sekitar 100 santri di sana yang memiliki kebutuhan khusus, tapi mereka tetap memiliki potensi akal. Bahkan katakanlah pada kasus Down syndrome atau orang orang sering menyebut istilahnya idiot, ya, tetap mereka memiliki potensi akal, ya, meskipun IQ mereka katakanlah hanya 60, ya, ada yang 40, tapi potensi akal bahkan yang 40 pun ketika ditempa itu jadinya luar biasa. Di Magelang dulu, sekarang Qatarullah sudah tidak ada orangnya, itu ada bapak-bapak dengan keterbatasan Down syndrome itu bisa sampai memiliki 4 restoran, ya. Karena memang rata-rata usia anak Down syndrome itu bisa bertahan sampai 40 tahun udah luar biasa secara secara medis. Kemudian yang berikutnya adalah potensi rohani. Nah, inilah tata aturan sehingga munculnya tata nilai dalam dalam masyarakat. Ini adalah potensi bawaan yang akan pasti ada. Sehingga ya memang manusia itu akan tergiring untuk menemukan Tuhannya, akan mencari nilai-nilai spiritualitas untuk menciptakan ketenangan hidup, kesadaran hidup. Ini potensi memang sudah potensi azali lah, bawaan. Kemudian yang berikutnya adalah potensi potensi jasmani. Nah, ini adalah tentang kesehatan. Jadi perangkatnya sudah komplit, tinggal maintenance-nya. Iya. Kesehatan fisik mendukung produktivitas. Nah, kesehatan itu ototnya itu pada apa? Setelah potensi itu diberikan pada penjagaannya sehingga apa? Kalau bahasa mobil spare part-nya awet, ya. Kemudian tubuh sebagai alat aktualisasi diri, keseimbangan mental dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah potensi kepemimpinan. Nah, ini sudah jelas ini bahwa hadirnya manusia ke dunia ini selain dia sebagai abdun, maka dia juga sebagai khalifah. Artinya setiap manusia itu diciptakan sebagai khalifah untuk mengelola lingkungan sekitarnya. Karena Pak, memang hanya manusia yang diberikan apa potensi-potensi tersebut dari akal, rohani, jasmani, sehingga mampu terkelola untuk apa mengoptimalkan keseluruhannya. Potensi jasmani secara kekuatan antara manusia dengan gajah beda. Tapi gajah tidak memiliki kreativitas dan inovasi, apalagi leadership. Ada, ya. Nah, nah, inilah yang sebenarnya ya kita pada dasarnya memiliki apa? Potensi untuk memimpin. Hanya saja bisa jadi belum belum terekspos keluar sehingga mungkin kita di tempat kerja itu seakan-akan belum memimpin sesuatu. Nah, aktivasi potensi itu melalui apa? Ya, tidak ada jalan lain adalah melalui pendidikan. Pendidikan ini ada 3, baik itu formal, ya. Formal itu yang dari TK sampai perguruan tinggi kayak kuliah ini formal. Non formal, non formal itu bisa kursus, ya, workshop pelatihan. Kemudian informal, informal itu adalah ketika kita kemudian bermuamalah dengan seseorang, kemudian kita mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup, pelajaran-pelajaran hidup, itulah pendidikan informal. Ketiga-tiganya ini
memiliki peran dalam membangun apa? Aktivasi potensi setiap kita. Tinggal mana yang paling dominan di antara tiga pendidikan ini, biasanya setiap orang masing-masing berbeda. Bisa jadi orang tidak mengalami pendidikan formal, tapi secara informal dia mendapatkan pengalaman karena dia selalu menyertai apa? Orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang bagus sehingga terbentuk ya. Kemudian dengan belajar maka kita proses mengingat kembali potensi. Jadi recalling DNA itu kita belajar. Salah satunya perkuliahan untuk mengembangkan. Sehingga setelah ketemu maka keputusan untuk bertransformasi atau tidak ya, untuk change or no itu ada di diri kita. Kita mau berubah atau tidak itu ada di diri kita. Kemudian ini hambatan. Yang pertama kurangnya kesadaran diri, lingkungan tidak mendukung, takut gagal dan kurang motivasi. Ah, ini yang perlu kita cari. Ya. Apa yang sering kita lakukan kenapa tidak maksimal? Nah, 4 poin ini yang perlu kita coba untuk gali. Jangan-jangan kita motivasinya kurang, sehingga semangatnya kurang, daya dukungnya kurang. Ya, maka kita cari apa? Biah yang bagus, kesadaran dirinya kurang, sehingga kita banyak terlena. Ya, kemudian jangan-jangan kita terlalu takut, ya, dengan banyak hal, sehingga kita tidak berani untuk memulai. Nah, strateginya adalah refleksi diri, belajar terus, berlatih komunikasi, dan mencari pengalaman terus. Ini karena belajar itu hanya stimulan saja untuk membangkitkan potensi di setiap kita. Nah, ini yang akan menjadi tugas antum semuanya. Nanti filenya saya share ya. Kita waktunya tinggal 2 menit. Ini ada remaining meeting time. Ya, ini nanti saya share ya. Karena memang 2 SKS itu, satu SKS untuk mahasiswa, satu SKS untuk dosen menyampaikannya. Jadi harapannya, apalagi kita kelas karyawan, kalau hanya mendengarkan saya menyampaikan, maka tidak ada elaborasi. Maka nanti ini dijawab, ini ada 3 pertanyaan, kemudian satu pertanyaan 1 halaman. Jadi pastikan pekerjaannya 3 halaman. Nanti ini saya share di grup ya, filenya, kemudian masing-masing mengerjakan potensi apa yang paling kuat, potensi apa yang perlu dikembangkan, bagaimana saya memimpin diri sendiri. Ini sebagai refleksi diri diri kita. Kesimpulannya, setiap manusia lahir membawa potensi. Maka pendidikan bertugas mengembangkan potensi. Artinya meskipun kelas karyawan, antum semua kuliah, pastikan apa? Ada satu hal yang berkembang dari perkuliahan ini. Kalau tidak ada tidak ada hal satupun yang membuat Anda berkembang, maka rugi waktu. Maka pemimpin besar lahir dari potensi yang terasah. Mungkin itu waktunya tinggal 1 menit. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ini dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti lewat grup saja. Grup WA. Silahkan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. wabarakatuh. Ya, Fer. Jazakumullah khairan.